Rahayu, Rahayu. Cara menangkal pagebluk dalam budaya Jawa. Sedulur-sedulurku, istilah pagebluk saat ini semakin sering kita dengar. Namun, istilah ini tidaklah asing, terutama bagi yang bersuku Jawa. Sejak dahulu, para simbah atau orang tua sering menceritakan cerita-cerita pagebluk di masa lalu. Berdasarkan dongeng zaman dahulu, para orang tua menggambarkan pagebluk sebagai wabah yang tidak jelas jenis penyakitnya. Diceritakan pula, apabila seseorang terkena penyakit pada pagi hari, lalu mendadak sore atau malam hari yang bersangkutan meninggal dunia. Demikian pun sebaliknya. Dan lebih lanjut, pagebluk dapat menyebar ke hampir seluruh pelosok negeri. Penggambaran yang demikian memang menjadikan ketakutan dan kengerian. Keterbatasan informasi pada saat itu menjadikan suasana semakin mencekam dalam ketidakpastian. Gambaran tersebut atau cerita para orang tua simbah pada zaman dulu sedikit banyak sedang terjadi pada saat ini. Penyebaran penyakit karena virus corona atau COVID-19 merupakan wabah penyakit mirip yang digambarkan para sesepuh. Virus ini sedang mewabah di seluruh penjuru dunia, dan yang menakutkan adalah kita belum tahu kapan akan berakhir. Lalu apa yang mesti kita lakukan menghadapi situasi yang demikian? Sedulur-sedulurku, dalam budaya Jawa ada banyak warisan sejarah, baik itu berbentuk tulisan maupun lisan, dan itu menceritakan kalau tanah Jawa pernah terkena pagebluk di masa lalu. Menurut manuskrip atau naskah kuno yang telah ditemukan, terdapat beberapa jenis pagebluk yang pernah melanda tanah Jawa, seperti gudik, gudik itu kudis, lalu kolera, influenza, sampai tuberkulosis. Bukan hanya sebagai kejadian medis, ada juga yang melihat pagebluk sebagai sebuah fenomena kosmologis. Sudut pandang ini melihat sebuah fenomena sebagai sebuah kejadian yang terjadi dalam lingkup semesta dan berjalan sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Karena berkesinambungan dengan elemen-elemen lainnya, sudut pandang ini melihat pagebluk sebagai teguran agar manusia berupaya untuk menyelaraskan kembali keseimbangan yang ada pada semesta, mulai dari diri pribadi, sosial bermasyarakat, sampai kepada interaksi dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk menangkal pagebluk ini? Nah, cara menangkal pagebluk menurut budaya Jawa ini sebagai sebuah peristiwa yang erat kaitannya dengan budaya Jawa tentunya. Dan ini tentu saja dalam menangkal pagebluk diperlukan ritual yang bertujuan untuk memperingati atau menjauhkan agar terhindar dari bahaya yang lebih besar. Misalkan saja pada budaya Jawa terkenal sebuah mitos menyebutkan kalau sayur lodeh yang dibuat dengan menggunakan 7 bahan tertentu dapat menangkal pagebluk. Bahan-bahan yang terkandung pada sayur lodeh ini bukan dipilih tanpa alasan. Setiap bahan masakan melambangkan arti tertentu yang perlu dimaknai secara tersirat. Lalu apa bahan-bahannya? Yang pertama adalah kluwe. Keluarga luwihono anggone gulawontah gatekne, yang berarti harus lebih memperhatikan dan merawat keluarga. Lalu yang kedua, canggleor. Canggleor itu cancangan awakmu ojo lungo-lungo atau kacang panjang, berarti anjuran untuk tidak keluar rumah bepergian jika tidak bermanfaat. Lalu yang ketiga, terong. Terusno anggone oleh manembah Gusti ojo datnyem. Artinya himbauan untuk terus menyembah kepada Yang Maha Kuasa dan tidak hanya ketika ada maunya saja. Yang keempat,
kulit melinju. Aja mung ngerti njobone, ning kudu ngerti jerone babakan pagebluk. Artinya, kita harus menyikapi sebuah pagebluk secara mendalam, tidak hanya dari luar. Lalu selanjutnya, yang kelima, walo. Walono ilangno ngeluh ngersulo atau labu, yang berarti kita sebagai manusia harus menghindari sifat mengeluh. Selanjutnya yang keenam, godhong so. Golong giling dongo kumpul wong soleh sugih kawero, alias daun melinju, yang berarti kita sebagai hamba Tuhan harus sering-sering berkumpul bersama orang-orang yang pandai dan soleh. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, bahannya itu adalah tempe. Temenono oleh dedepe nyuwun pitulungane Gusti Allah, yang berarti kita harus yakin kalau Tuhan tidak akan meninggalkan hambanya dan akan memberi pertolongan. Nah sedulur-sedulurku, meski terdengar otak-atik gaduh atau cocok logi, namun jika dicermati secara ilmu medis pun, beberapa makna yang berusaha disampaikan terbukti merupakan salah satu cara untuk menghindari pandemi, seperti memakan makanan yang sehat dan jarang keluar rumah kecuali penting. Karenanya kita sebagai bangsa berbudaya harus bangga akan budaya yang kita miliki dan menggali lagi nilai-nilai luhur budaya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah cerita nyata, kisah nyata. Ini mengenai kisah pagebluk. Memang wabah sampar atau pes ya, itu merenggut ribuan nyawa di Jawa. Pes atau sampar adalah penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh Enterobacteria Yersinia pestis. Ini dinamai dari bakteriolog Prancis Aji Yersin. Lalu penyakit pes disebarkan oleh hewan pengerat, terutama tikus. 1-7 hari setelah terpapar bakteri itu, gejala mirip flu berkembang. Gejala-gejala tersebut antara lain seperti demam, sakit kepala dan muntah, serta pembengkakan dan nyeri pada kelenjar getah bening. Ini terjadi di area yang paling dekat dengan tempat bakteri masuk ke kulit. Kadang-kadang pembengkakan kelenjar getah bening yang dikenal sebagai buboes. Penyakit itu dibawa kutu tikus yang terjangkit bakteri Yersinia pestis. Ini banyak penduduk mati, ketemu pagi sorenya meninggal, sore ketemu malamnya meninggal. Petani juga tidak berani ke sawah dan mencari makan sapi untuk takut tertular. Nah, penyebab pes itu diketahui gara-gara tikus yang terbawa beras ke Burma ke Jawa, dari Burma ke Jawa. Nah, bencana diawali dari paceklik yang melanda tanah Jawa. Persediaan beras berkurang drastis hingga kekurangan. Lalu pemerintah kolonial Hindia Belanda itu lantas mengimpor beras dari Burma, India dan Tiongkok per Agustus 1910. Lalu peningkatan jumlah impor terjadi hingga bulan berikutnya. Beras impor itu dikirim lewat kapal-kapal dan berlabuh di Surabaya. Dari Surabaya, beras diangkut kereta api ke daerah di selatan Surabaya yang mengalami paceklik. Nah, bersamaan dengan kebijakan impor beras tersebut, Burma sedang dilanda wabah pes. Namun para petugas tidak mencurigai banyaknya tikus mati dan kutu-kutu saat muatan sampai di Sidoarjo. Nah, dari cerita nyata, kisah nyata tersebut kita bisa belajar bahwa ketika masa pandemi ini kita harus lebih waspada. Terlebih-lebih kita sebagai manusia harus eling lan waspodo. Sewaktu-waktu kita dijemput oleh sang maut, kita sudah siap dengan cara menanam hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari. Matur sembah nuwun, sedulur-sedulurku telah menyimak pemaparan materi mengenai cara menangkal pagebluk dalam budaya Jawa dan sedikit sekilas cerita mengenai wabah pes yang pernah menimpa di tanah Jawa. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa sedulur-sedulurku untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumadi.